Polisi selidiki penyebab kebakaran rumah wartawan yang diduga dibakar orang tak dikenal karena sering beritakan judi di Karo, Sumatera Utara. Polda Jawa Barat tegaskan akan hadir di pra-peradilan Peggy Setiawan esok. Halo, selamat malam. Pemirsa, salah satu saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki, Rana alias Piying, meminta bantuan hukum karena diduga mendapat intimidasi. Kesaksian Rana dinilai dapat meringankan tersangka Peggy Setiawan. Rana alias Piying, salah satu saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki, meminta bantuan hukum dan perlindungan kepada tim kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan. Rana mengaku mendapat intimidasi dari oknum polisi. Menurutnya, ia diminta mengoreksi waktu kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Rana juga mengaku pernah didatangi 3 anggota polisi untuk menjalani pemeriksaan. Menurut kuasa hukum Peggy, Tony RM, kesaksian Rana bisa meringankan Peggy. Bagi kami, penasihat hukum Peggy Setiawan juga ini sangat penting ya, kesaksian para anak ini. Karena kami meyakini dari sekian saksi ya, dari sekian saksi yang tertuang dalam putusan pengadilan, menurut kami para anak ini ya, ini orang jujur ya. Tadi sudah dicoba berkali-kali ya, tetap kan, memang Bapak mengatakan seperti ini kan, dan jujur. Nah, berarti itu kami melihat bahwa di situ ya terjadi perkelahian ya. Kepentingan bagi kami ya, Bapak tidak pernah melihat foto Peggy Setiawan ya. Tidak pernah melihat foto Peggy Setiawan ya. Rana alias Piying pernah bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon 2017 silam. Namun kesaksiannya tidak masuk dalam pertimbangan hakim. Rana disebut-sebut mengetahui perkelahian antara Vina dan Eki dengan 2 pengendara sepeda motor, bahkan Rana sempat melerai perkelahian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sejumlah pengacara kini menjadi kuasa hukum Ketua RT Abdul Pasren. Pasren terseret kasus pembunuhan Vina Eki karena diduga memberikan keterangan palsu. Rasman Arif Nasution membenarkan dirinya dan sejumlah pengacara lain telah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum bagi Abdul Pasren. Rasman juga memastikan bahwa Abdul Pasren tidak melarikan diri. Pasren tidak muncul ke publik guna mencegah upaya sejumlah pihak yang berusaha mempengaruhi kesaksiannya. Pernyataan ini langsung dibantah oleh Peradi. Mereka menegaskan tidak ada upaya mempengaruhi kesaksian Abdul Pasren. Melebar kemana-mana. Jadi kalau sekarang ada orang beranggapan bahwa Pak Abdul Pasren diusir, Pak Abdul Pasren pergi, Pak Abdul Pasren melarikan diri, Pak Abdul Pasren dan anaknya bersembunyi, itu semuanya tidak benar. Kenapa? Karena beliau baik-baik saja, tetapi masalahnya kenapa tidak kami tampilkan ke publik? Menurut Pak Siswandi, kenapa? Karena kita tahu saat ini banyak sekali para saksi itu yang dicoba dipengaruhi, dalam tanda kutip diduga dibujuk untuk mencabut keterangan. Itu bukan itu yang mereka ucapkan. Sesungguhnya yang mereka ucapkan adalah mereka minta kepada Ketua RT Abdul Pasren untuk berkata yang sejujurnya. Sejujurnya tentang keberadaan dari anak-anak yang mengaku mereka menginap atau berada di rumah Pak RT, rumah kontrakan itu, di mana anak Pak RT yang bernama Kavi itu yang membukakan pintu dan mereka masuk bersama-sama. Mereka ingin mengklirkan itu. Jadi tidak ada pengaruh mempengaruhi, tetapi mereka ingin menyatakan hal yang sebenarnya supaya kasus ini terang benderang. Seperti apa yang
Sebelumnya pemirsa, tim kuasa dari Peradi serta keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Setelah beberapa jam di gedung Bareskrim, polisi akhirnya menerima laporan dugaan kesaksian palsu Abdul Pasrin. Tim kuasa hukum serta keluarga terpidana. Peradi sebagai kuasa hukum pihak keluarga terpidana serta sejumlah perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri Selasa siang. Kedatangan mereka untuk melaporkan keterangan palsu atau kesaksian bohong oleh Abdul Pasren, Ketua RT lokasi penangkapan para terpidana pada tahun 2019 lalu. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita. Padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak. Itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi, saya nggak mau ikutan. Setelah beberapa jam berada di Bareskrim, laporan tim kuasa hukum serta pihak keluarga terpidana akhirnya diterima polisi setelah sebelumnya ada beberapa bukti yang dianggap belum lengkap dan segera dilengkapi. Betul, memang terkendala bahwa bukti-bukti kita ya ada yang kurang dianggap kurang lengkap lah gitu ya. Tapi atas kesepahaman akhirnya bukti yang kurang lengkap itu bisa dilengkapi besok atau lusa gitu. Oke, artinya dengan adanya surat ini artinya laporan sudah diterima ya Pak? Udah, ini udah sah, udah diterima dan nanti kita tinggal tunggu penyelidikan dan penyidikan dari pihak Mabes Polri. Atas laporan yang sudah disampaikan ke Bareskrim, pihak kuasa hukum dan keluarga berharap agar petugas melakukan pengujian kembali terhadap keterangan palsu dari Ketua RT, sehingga para terpidana yang ada di dalam jeruji bisa mendapatkan keadilan dan bebas dari segala tuduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan akan digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung. Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang memimpin jalannya persidangan menyebut jika Polda Jabar kembali tak hadir, sidang akan tetap digelar. Pengadilan Negeri Bandung memastikan sudah menyiapkan semua kebutuhan untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan digelar besok. Di ruang sidang 6 telah disiapkan mulai dari penataan kursi hingga tempat media untuk meliput. Sebelumnya Pengadilan Negeri Bandung menunda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada 24 Juni 2024 lalu. Pihak termohon yang digugat oleh Peggy Setiawan, Polda Jawa Barat, tidak hadir dengan alasan ada kegiatan lain. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan menjelang pra-peradilan Peggy Setiawan, sudah ada rekan kami Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Faisal, bagaimana suasana persiapan jelang pra-peradilan esok di sana? Ya, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Untuk suasana di Pengadilan Negeri Bandung memang berbagai persiapan dari pantauan kami di sini telah dilakukan jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang merupakan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Kami memantau di sini Valeri, tepatnya di ruang sidang 6 yang merupakan ruangan yang dijadikan tempat dilaksanakannya pra-peradilan Peggy Setiawan besok, di mana memang sidang pra-peradilan ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung dan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9 pagi besok Valeri. Berbagai persiapan di sini kami memantau memang telah dilakukan oleh dari pihak Pengadilan Negeri Bandung. Seperti misalnya ruangan sidang 6 ini telah dibersihkan seluruhnya, kemudian juga kursi-kursi untuk menampung sebanyak sekitar 40 orang ini juga telah ditata rapi oleh pihak dari Pengadilan Negeri Bandung. Nah, untuk tempat atau space media di belakang kami saat ini juga telah disiapkan oleh Pengadilan Negeri Bandung untuk media-media meliput dan juga sekaligus mengawal jalannya persidangan
persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan besok. Valeri dan juga pemirsa, memang pihak dari Pengadilan Negeri Bandung juga memastikan menyiapkan seluruhnya ini dengan maksimal untuk kelancaran jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan besok. Valeri dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini ditunda oleh pihak Pengadilan Negeri Bandung, yakni pada minggu lalu atau tepatnya pada 24 Juni 2024. Dikarenakan Valeri dan juga pemirsa, memang pada minggu lalu pihak dari termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat tidak hadir ke dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar pada minggu lalu. Dan kita nantikan Valeri besok apakah pihak dari Polda Jawa Barat akan hadir dan juga bagaimana jalannya proses pra-peradilan besok. Demikian Valeri, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat malam. Ya, pemirsa, Anda bisa menyaksikan breaking news pra-peradilan Peggy Setiawan besok, Senin 1 Juli 2024 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews. Dan pemirsa, jelang sidang pra-peradilan Senin esok, keluarga beserta sejumlah kuasa hukum Peggy Setiawan bertolak menuju Bandung. Kuasa hukum keluarga Peggy Setiawan telah menyiapkan berbagai bukti serta sejumlah saksi dan optimis Peggy akan dibebaskan. Keluarga bersama kuasa hukum Peggy Setiawan bertolak menuju ke Bandung untuk menghadiri sidang pra-peradilan yang akan digelar pada hari Senin besok. Ditemui di kantor hukum di Jalan Kepompongan, Kabupaten Cirebon Minggu siang, ibu beserta kedua adik Peggy Setiawan akan ikut hadir di persidangan pra-peradilan. Pihak keluarga optimis Peggy Setiawan akan menang dalam sidang pra-peradilan tersebut. Ya, karena saya ingin mengetahui proses persidangan ini dan saya berharap kakak saya segera bebas karena ini yang saya tunggu-tunggu. Dan sempat kecewa ya tadi? Iya, sidang pertama itu sangat kecewa sekali karena termohon tidak hadir dan saya harap kali ini termohon hadir. Sementara menghadapi sidang pra-peradilan Senin esok, tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan sejumlah berkas dan saksi kuat untuk membebaskan Peggy. Persiapan sih mungkin berkas-berkas sih sama dengan yang kemarin kita siapkan di persidangan awal, tapi karena termohon tidak hadir mungkin kita siapkan kembali. Nanti juga kita akan melakukan rapat bersama tim kuasa hukum Peggy untuk membahas dan mengevaluasi besok ya apa yang akan kita sampaikan di persidangan Prapid yang kedua. Semoga termohon hadir. Sidang pra-peradilan besok hari beragendakan pembacaan berkas pemohon. Tim kuasa hukum dan keluarga Peggy berharap pihak termohon Polda Jawa Barat dapat hadir dan mengikuti jalannya sidang. Kita kehilangan seminggu ini nggak ada di Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, berkas perkara belum dinyatakan P21. Peggy Setiawan bisa bebas dari bui jika menang di pra-peradilan esok. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNewsroom. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, usai berkas perkara Peggy dikembalikan ke Polda Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy meminta Polda Jawa Barat menerbitkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan untuk membebaskan Peggy. Kuasa hukum menilai alat bukti yang dimiliki polisi lemah. Keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina Cirebon, berharap agar Polda Jawa Barat mengeluarkan SP3 untuk pembebasan Peggy. Harapan ini disampaikan setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas Peggy ke penyidik Polda Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi menilai berkas belum lengkap terkait alat bukti dan fakta yang belum memenuhi unsur. Oleh karena itu, dengan alasan P18, kuasa hukum menilai bukti-bukti yang diajukan polisi untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka masih lemah dan Peggy harus segera dibebaskan.
Ya kalau dengan legowonya polisi mengakui bahwa bukti-buktinya lemah, kemudian dia dengan sadar mengeluarkan SP3, Ibu rasa itu adalah kemenangan buat seluruh bangsa Indonesia, dan juga pihak Polda atau institusi kepolisian akan sangat terhormat di mata masyarakat, karena memang dia dengan tulus dan menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan dan mengakui, meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Mungkin masyarakat akan memaklumi dan akan mengacungkan jempol kepada Polda Jabar. Ya saya sih alhamdulillah saya senang dengan itu. Juga dari dulu juga saya sudah ngomong karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu dan bukan anak saya pelakunya. Kemudian Ibu meyakini bahwa Peggy saat itu ada. Ya, Peggy saat itu juga lagi waktu kejadian tidak ada di tempat, Peggy lagi kerja di Bandung. Sebelumnya, penyidik Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas Peggy Setiawan dalam perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun pihak Kejati Jawa Barat mengembalikan berkas itu ke penyidik karena dianggap tidak lengkap. Kejati Jawa Barat memberikan waktu 1 minggu kepada penyidik Polda Jawa Barat untuk melengkapi berkas-berkas tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, besok Pengadilan Negeri Bandung akan kembali menggelar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Sidang ini akan menjadi momen penentuan bagi Peggy Setiawan. Apakah tuduhan kasus pembunuhan yang menjeratnya berlanjut atau sebaliknya gugur sebelum disidangkan? Dan kita akan membahasnya malam ini. Sudah bergabung bersama kami Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri dan kuasa hukum Peggy Setiawan Muhtar Effendi. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Fahri. Selamat malam. Baik, saya ke penasihat ahli Kapolri terlebih dahulu, Pak Arianto. Apakah sudah mendapatkan informasi, Pak Arianto, besok penyidik Polda Jawa Barat akan hadir atau malah mangkir lagi? Saya cuma dapat informasi dari televisi. Tadi Kadif Humas kan menyatakan bahwa akan datang besok hari Senin tanggal 1 Juli. Jangan khawatir. Dan saya lega juga ya, karena menurut saya inilah satu-satunya cara polisi untuk bisa menanggapi gugatan pra-peradilan. Karena apabila tidak, ya pasti nanti pra-peradilan itu pasti dikabulkan oleh oleh Pak Hakim gitu. Nah kemarin itu kok tiba-tiba menunda, saya juga ikut kecewa. Tapi sekarang kalau saya kayaknya yakin ya pasti penyidik akan datang menghadapi pra-peradilan itu. Iya, Pak Arianto, ini kan juga karena di persidangan yang dijadwalkan pekan lalu juga sehari sebelumnya Polda Jawa Barat bilang akan hadir begitu, tapi ternyata tidak hadir. Ini alasannya apa? Mungkin Pak Arianto mendapatkan informasi kenapa kemudian Polda Jawa Barat akhirnya tidak hadir? Minggu lalu saya waktu tanyakan nggak ada jawaban. Tapi 2 hari kemudian ada jawaban bahwa katanya dari pihak tim dari pra-peradilan dari Polda itu ada jadwal lain gitu. Dia mengatakan gitu. Kalau estimate saya kemarin itu pasti dia berkasnya mungkin yang tadinya dianggap sudah siap, kemudian dengan melihat banyak sekali saksi-saksi yang mau diajukan, kemudian banyak pengacara, kemudian banyak tuntutan, maka Polda Jabar ya tim pra-peradilannya itu pasti akan melengkapi yang dianggap kekurangannya itu. Jadi kalau memang masih ada waktu untuk melengkapi, kenapa tidak? Perkiraan saya begitu kemarin itu. Tapi ternyata kemarin yang alasan yang diajukan karena ada acara lain gitu. Tapi kalau untuk kali ini dia nggak bisa lagi mundur kan. Kalau mundur berarti ya ajur lah gitu. Pasti akan diputus oleh Pak Hakim itu. Sedangkan untuk mencari kemungkinan supaya perkara cepat disidangkan kan nggak mungkin. Berkasnya sudah dikembalikan oleh jaksa, berarti kan paling tidak masih ada 14 hari lagi dia untuk melengkapi itu, dan jaksa belum tentu besok dikembalikan langsung lengkap lagi gitu. Kalau berkas yang dikembalikan itu biasa, Bu. Yang dulu pun kalau nggak salah tahun 2016 kan juga gitu, berkas tidak langsung selesai tapi kembali sampai P19 berapa kali gitu. Pak Arianto sendiri juga kecewa ya pada saat mengetahui Polda Jawa Barat ternyata tidak hadir bukan begitu. Kecewa, tapi kaget saya. Kok bisa gitu? Baik, sebelum saya lanjutkan ke Pak Muhtar, Pak Arianto dan juga pemirsa, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Polda Jawa Barat melalui Kabid Humasnya Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abbas yang sebelumnya menyatakan pihaknya tidak datang dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan karena ada agenda lain. Padahal 1 hari sebelum sidang ini rencananya digelar Senin 24 Juni lalu,
lalu, pihaknya menyatakan siap hadir dalam sidang. Berikut pernyataannya. Kami telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra-peradilan yang rencananya akan digelar pada besok pagi dan besok hari, yaitu tanggal 24 Juni 2020. Namun dikarenakan bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Baik, saya langsung ke Pak Muhtar. Pak Muhtar, ini tadi kalau dari Polda Jawa Barat sendiri sebetulnya bilang akan hadir begitu. Ini Pak Arianto juga tadi menyebut kecewa ternyata Polda Jawa Barat tidak hadir. Tanggapan dari pihak Anda pada saat itu mendengar ada agenda lain Polda Jawa Barat alasannya tidak hadir? Baik, selamat malam semuanya. Pak Arianto, selamat malam. Selamat malam Pak Muhtar. Ya, sebetulnya begini Mbak. Ketidakhadiran Polda Jawa Barat secara pribadi, secara emosional memang kami kemarin itu kecewa. Ya, kenapa demikian? Karena beberapa hari sebelumnya, ya, bahkan 1 hari sebelum persidangan dimulai, yaitu pada hari Minggu, pihak kepolisian daerah Jawa Barat menyampaikan bahwa mereka siap hadir. Bahkan tim kuasa hukum pun sudah disiapkan. Artinya kesiapan mereka ini memang sudah 100% gitu ya. Tetapi kenyataannya pada tanggal 24 Juni minggu kemarin itu pihak kepolisian daerah Jawa Barat sebagai pihak termohon dalam hal ini tidak hadir. Dan kami tidak melihat alasan ketidakhadirannya karena pada saat itu hakim tunggal yang terhormat Bapak Herman itu tidak membacakan dan tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait daripada persidangan atau agenda persidangan besok tanggal 1 Juli 2024, ya, kami masih tetap mengharapkan bahwa pihak Polda Jawa Barat itu bisa hadir sebagai pihak termohon. Kenapa kami berpikir seperti itu? Kita ingin menguji, ingin mengetahui profesionalisme pihak kepolisian yang dalam hal ini diwakili oleh kepolisian daerah Jawa Barat itu sampai sejauh mana? Ya, karena mohon maaf Pak Arianto, mohon maaf, saya pribadi, ya, kemudian kami tim kuasa hukum PEGI dan kami pikir dan kami rasakan seluruh rakyat Indonesia itu sampai saat ini masih mencintai kepolisian negara Republik Indonesia. Tetapi kami juga berharap sangat banyak bahwa kecintaan kami terhadap kepolisian negara Republik Indonesia ini tolong direspon dengan sikap profesionalisme atau sikap keprofesionalisannya daripada kepolisian daerah Jawa Barat. Sehingga kami yakin bahwa memang polisi dalam menanggapi dan menghadapi bahkan menyelesaikan suatu permasalahan disikapi dengan tindakan-tindakan yang profesional. Kemudian yang ketiga, kalaupun misalkan besok pihak kepolisian daerah Jawa Barat masih tidak hadir, ya, tetap tidak hadir, buat kami tidak ada masalah, Mbak. Ya, mau hadir mau tidak, buat kami tidak ada masalah. Karena sudah jelas ada undang-undang yang mengatur bahwa apabila pihak termohon, Pak Muhtar, artinya Anda melihat apakah alasan tidak hadir karena ada agenda ini logis atau Anda melihat ada alasan lain begitu? Mungkin untuk menunda-nunda agar melengkapi berkas terlebih dahulu supaya sidang ini gugur pra-peradilannya. Baik. Kalau menurut kami alasan yang disampaikan pihak kepolisian daerah Jawa Barat itu tidak logis, ya. Karena apa? 1 hari sebelum pelaksanaan masih menyampaikan bahwa mereka besoknya, dalam hal ini berarti tanggal 24 Juni 2024 mereka akan hadir. Iya. Tapi kemudian tiba-tiba mereka tidak hadir. Sehingga menurut kami ini adalah alasan yang dibuat-buat untuk mengulur-ngulur waktu. Demikian. Oke, baik. Anda melihat kenapa membuat-buat alasan ini? Apakah ada udang di balik batu begitu alasan dari Polda Jawa Barat tidak hadir karena ada tujuan tertentu?
Kami sebagai tim kuasa hukum Peggy Setiawan atau PS sampai saat ini mencoba berpositif thinking lah ya. Walaupun memang ada dalam tanda kutip kami mengira atau menganalisa bahwa ini ada niatan dari pihak kepolisian dari Jawa Barat untuk supaya permasalahan ini dengan diulurnya waktu itu masuk ke dalam agenda persidangan pokok perkara. Tetapi kemudian ternyata tanggal 27 kemarin kan berkasnya dikembalikan. Ya. Nah, ini sebuah informasi yang menurut kami sangat bukan sangat menguntungkan ya, sangat menggembirakan juga. Artinya apa yang kami asumsikan dari awal bahwa pihak kepolisian dari Jawa Barat tidak mempunyai cukup bukti dan fakta untuk mempersangkakan, menangkap dan menahan klien kami, itu betul-betul terbukti akhirnya kan. Mereka tidak punya cukup bukti, demikian. Oke, tanggapannya Pak Arianto. Ya, saya kira saya juga kemarin sudah menyampaikan, Pak. Kalau alasannya itu untuk menunda supaya nanti perkaranya jalan sehingga pra-peradilannya gugur, itu saya katakan itu perbuatan tindakan yang tidak taktis itu. Karena dalam kondisi seperti sekarang ini pasti waktu itu P18 belum dikembalikan loh ya. Saya bilang dalam kondisi seperti sekarang ini pasti jaksa tidak akan murah hati untuk menerima berkas yang tidak lengkap. Kalau tidak lengkap kurang sedikit saja pasti dikembalikan gitu. Jadi salahlah langkah polisi apabila kemarin itu menunda hanya gara-gara untuk mengejar supaya kasusnya disidangkan sehingga pra-peradilannya gugur. Dan ternyata tidak kan. Kemarin dia menunda itu bukan karena untuk ini, karena sudah terbukti P18 kan. Jadi itu tidak mungkin gitu. Nah, sekarang kalau saya justru tadi ke Pak Mohtar mengatakan cinta pada polisi itu harus berbuat baik ya. Ini tindakan kehati-hatian dari polisi karena sekarang disorot kan gitu kan. Kemarin dia waktu tahun 2016 mungkin hanya dengan penyediaan sederhana aja gitu ya sudah bisa memenuhi syarat diterima jaksa, kemudian dibawa ke pengadilan juga diterima oleh hakim dan dijadikan alat bukti sehingga bisa dipidanakan berapa orang tersangka itu. Terpidana itu. Nah, sekarang dengan adanya sorotan bahwa itu perkara dulu dituduhkan rekayasa dan sebagainya, salah tangkap, pelakunya bukan itu dan sebagainya, dengan saksi-saksi yang cukup kuat di luar ya, di media gitu ya. Itu dan itu sebagian dulu pernah dimajukan di pengadilan juga itu. Maka polisi pasti tidak jaksa ya, tidak akan mungkin menerima begitu saja berkas yang sesimpel itu, maka harus dilengkapi. Makanya kemarin pertama kali polisi sudah siap, tapi kemudian karena banyaknya saksi-saksi yang harus dikonter ya tentunya, maka pasti akan dilengkapi. Ini justru supaya polisi itu lebih hati-hati, jangan sampai dia terlalu goblok banget itulah kelihatannya gitulah. Jadi supaya berhasil ini, kira-kira begitu. Tapi semangatnya adalah ini penyidikan untuk meneruskan kasus, untuk klarifikasi kasusnya sebenarnya apa sih yang terjadi. Dan ini hanya akan dibuktikan nanti di pengadilan nanti. Kalau di sini kan simpang siur gitu. Masih. Oke, tidak ada maksud untuk mengulur waktu kalau menurut Pak Arianto. Saya kembali ke Pak Muhtar. Pak Muhtar, tadi Anda menyebut, kuasa hukum menyebut kalau bukti yang dimiliki polisi lemah. Nah, besok seperti apa amunisi yang disiapkan untuk persidangan? Sekuat apa dan seberapa yakin Peggy akan bebas dari buih? Baik. Sejak awal, pada saat kita mengajukan gugatan pra-peradilan, kita atau kami sebagai tim kuasa hukum sangat yakin, sangat percaya diri bahwa gugatan yang kami sampaikan di dalam pra-peradilan itu adalah gugatan yang betul-betul dalam artian Pak Muhtar, Pak Arianto, mohon maaf nanti kita lanjutkan, namun usai jeda berikut, pemirsa iNewsroom segera kembali. Terima kasih Anda masih di iNewsroom pemirsa dan masih bergabung bersama kami, kuasa hukum Peggy Setiawan, Muhtar Effendi, dan juga penasihat ahli Kapolri Pak Arianto Sutadi. Assalamualaikum, saya kembali ke Pak Muhtar. Pak Muhtar, ini bisa dipertegas lagi bukti apa yang disiapkan dalam sidang pra-peradilan besok untuk bisa meloloskan Peggy Setiawan dari jerat pidana? Kalau kita berbicara tentang bukti, tentu saja kami sudah mempersiapkan segala macam bukti ya untuk
menghadapi persidangan pra peradilan untuk besok hari. Tetapi tentu saja alangkah lebih eloknya buat kami untuk tidak membuka tentang bukti-bukti yang kami punyai di dalam forum ini, ya kan itu. Yang jelas apapun bukti untuk dikonfrontir dengan bukti pihak Polda Jawa Barat kita sudah siapkan. Walau dan satu lagi ya, pada prinsipnya dalam pra peradilan ini kan justru pihak kepolisian daerah Jawa Barat lah yang harus menyajikan bukti dan memperlihatkan bukti apa yang sebenarnya mereka punyai untuk atau sehingga bisa mempersangkakan, menangkap dan menahan klien kami. Demikian. Oke, Pak Muhtar, tim kuasa hukum menyebut bukti yang dimiliki polisi lemah. Kenapa demikian? Tentu saja kami berpendapat demikian karena kemarin pada tanggal 27 kan kita ketahui bersama ya bahwa pihak kejaksaan sudah mengembalikan berkas yang diserahkan oleh Polda Jawa Barat. Walaupun tadi Pak Arianto menyampaikan bahwa tidak mungkin kejaksaan menerima kalau buktinya tidak lengkap, artinya kalau buktinya kuat, ya kan begitu. Nah, pada saat pihak kepolisian daerah Jawa Barat menyerahkan bukti kepada Kejaksaan Tinggi, itu kan pada hari pertama diserahkan, itu tidak serta-merta bukti itu diperiksa pada hari itu juga. Artinya pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat diberikan waktu 15 hari untuk memeriksa bukti-bukti tersebut. Nah, asumsi kami baru beberapa hari mereka periksa ternyata banyak kekurangannya. Makanya bukti tersebut, berkas tersebut, saya ulangi, berkas tersebut dikembalikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dalam hal ini kami sangat mengapresiasi kinerja daripada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang menurut kami sampai saat ini tetap objektif untuk menilai perkara ini. Demikian. Oke, tanggapannya Pak Arianto. Sekuat apa sebenarnya bukti yang dimiliki polisi? Dalam pra peradilan ini ya, Bu, itu hanya suatu kontes ya. Jadi polisi sudah merasa punya cukup bukti untuk menentukan si Peggy itu sebagai tersangka dan merasa sudah sah ketika menangkap, kemudian menahan dan memeriksa dan seterusnya. Itu persepsi daripada penyidik. Ya. Sementara dari kuasa hukum menyatakan bahwa itu buktinya nggak kuat, ini salah tangkap dan sebagainya itu. Makanya di dalam pra peradilan besok ini intinya adalah seberapa jauh, seberapa kuat para kuasa hukum ini untuk mempengaruhi hakim sehingga hakim menyatakan bahwa bukti itu tidak cukup. Itu aja. Kalau besok pengadilan itu dengan mempelajari bukti-bukti yang diajukan atau sanggahan yang diajukan oleh para kuasa hukum itu dalam gugatan pra peradilannya dan kemudian dibandingkan dengan jawaban dari polisi ternyata tidak cukup, dianggap dinilai tidak cukup, maka hakim akan menyatakan bahwa ini penetapan sebagai tersangka tidak cukup bukti gitu. Kemudian misalkan salah tangkap atau salah orang, cuman itu tok aja. Jadi kalau untuk adu bukti apakah ini Peggy ini terlibat dalam kasus pembunuhan apa tidak, itu nanti di peradilan utamanya nanti gitu. Nah jadi besok ini seberapa kuat para kuasa hukum itu meyakinkan hakim bahwa bukti yang dimiliki polisi itu tidak cukup untuk menentukan itu sebagai tersangka ataupun melakukan tindakan hukum yang selama ini dilakukan oleh polisi. Itu aja sih intinya kalau untuk pra peradilan ini. Oke, Pak Arianto, seandainya bukti yang disiapkan kuasa hukum cukup meyakinkan, kemudian pra peradilan ini diterima, artinya ada cacat dari penangkapan Peggy Setiawan? Iya, bukan cacat, kurang lengkap. Jadi kurang sah gitu. Di dalam pra peradilan ini ya, saya dari penyidik polisi itu selama jadi polisi saya kebetulan kebanyakan ada di reserse. Ketika saya di Ripidum pun ya berapa kali sih di pra peradilan dan kadang-kadang kalah juga karena anggota saya teledor cara melaksanakan tindakan. Sudah saya peringati dia masih nekat. Oke, akhirnya silakan nanti di pra peradilan kamu kalah. Betul juga kalah. Saya nggak apa-apa. Ya biar kita koreksi toh kesalahan anggota itu. Nah sama juga dengan besok ini. Apabila ternyata pra peradilan itu dikabulkan gitu, berarti itulah dianggap bahwa penyidik sekarang yang kinerja penyidik selama ini masih kurang lengkap, kurang benar gitu. Harus dibetulkan. Yaitu caranya si Peggy sementara ya tidak jadikan tersangka, kemudian penyidik biasanya akan berusaha mencari bukti ataupun saksi lain untuk menyatakan itu kuat sebagai alasan yang kuat untuk bikin berkas sehingga bisa disampaikan pada kejaksaan.
Itu intinya gitu aja. Kalau pra-peradilan itu sebenarnya simpel. Pak Muhtar, kalau seandainya nanti pra-peradilan Anda diterima dan ini terbukti penangkapan Peggy Setiawan tidak sah, Anda berharap sanksi seperti apa yang dijatuhkan kepada penyidik yang menangani kasus ini? Baik, kalau misalkan memang seperti itu keadaannya atau kondisinya, justru kami meminta kepada pihak kepolisian daerah Jawa Barat ya, di SP3-kan saja ya tentang berkas-berkas atau kasus atau perkara yang berhadapan dengan klien kami sudah saja di SP3. Oke. Biar itu kan kelihatan lebih kesatria kan begitu. Kalau kita mau bilang kesatria kan begitu. Ya. Masalah sanksi yang harus diterapkan kepada pihak kepolisian dari Jawa Barat, ya silakan, itu institusi kepolisian sendiri yang punya kewenangan terhadap itu. Demikian. Oke, yang penting SP3 begitu, tidak peduli sanksi apa, apakah ada kelalaian dari penyidik dalam menangani kasus ini. Kalau optimisme, seberapa yakin Anda ini bisa diterima pra-peradilan Peggy? Kami insya Allah sangat yakin, seperti yang tadi kami sampaikan dari awal bahwa sejak ya pra-peradilan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Bandung, kami mempunyai keyakinan bahwa pra-peradilan ini akan dikabulkan. Dan begitu artinya kami akan memenangkan dalam sidang pra-peradilan, sehingga dengan demikian kami bisa membebaskan PS atau Peggy Setiawan klien kami dari jeratan hukum yang menurut kami tidak ada dasar atau tidak ada landasan hukum yang untuk mempersangkakan, menangkap dan menahan klien kami. Demikian. Baik. Pak Arianto, ini dari pihak kuasa hukum yakin betul bahwa akan diterima pra-peradilan ini. Kalau dari pihak Anda sendiri menilai dengan banyaknya kejanggalan yang mengemuka begitu dari penangkapan Peggy Setiawan, apakah polisi akan kalah dalam pra-peradilan ini? Kalau saya nggak bisa ngukur kalah menang. Karena apa? Karena saya sendiri tidak tahu apa bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik, gitu ya. Selain apa yang disampaikan di dalam waktu press release dulu itu kan, menurut apa disampaikan oleh penyidik, ada keterangan saksi dari AF, kemudian ada bukti KTP dan sebagainya, dan kemudian bukti-bukti kesaksian yang di dalam persidangan yang dulu, walaupun kemudian dicabut gitu kan. Nah sementara dari pihak lawan itu kuasa hukum kan banyak sekali bukti yang menentang, ada ratusan lah, mungkin pengacaranya aja ada 60-100 lebih itu. Dan kemudian untuk itu sekarang polisi sudah memeriksa 68. Saya kan jadi tidak bisa memperkirakan ya, mempertimbangkan kira-kira nanti berat mana, kira-kira hakim akan menilai bahwa bukti apa yang dimiliki polisi itu cukup apa tidak, itu tergantung dari hakim menilai kualitas daripada alat bukti yang sekarang ini dikumpulkan oleh penyidik. Baik, ini tergantung lagi dari seberapa kuat juga bukti yang bisa diyakinkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan di persidangan besok. Pak Muhtar, Pak Arianto, terima kasih banyak. Kita sama-sama nantikan jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan besok. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih telah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Selamat malam, Pak Muhtar. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari menolak berkomentar terkait desakan agar dirinya mundur dari jabatannya. Sementara di sisi lain ada juga petisi yang meminta Budi Ari jangan mundur untuk memberantas judi online. Kita Bapak mundur, tanggapannya seperti apa? No comment kalau itu. Itulah jawaban dari Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari saat diminta tanggapan terkait petisi yang digagas oleh SafeNet yang meminta dirinya mundur sebagai Menkominfo. Desakan Budi Ari mundur dari jabatannya setelah adanya kasus peretasan server Pusat Data Nasional atau PDN. Petisi ini pun telah ditandatangani oleh lebih dari 15.000 orang. Namun demikian, Budi menolak berkomentar soal ini karena dia mengklaim belum ada data yang bocor. Ada juga petisi yang meminta Bapak mundur. Tanggapannya seperti apa? No comment kalau itu haknya masyarakat untuk bersuara. Ya, yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi 1 kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Selain desakan agar Budi Ari mundur dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, ada juga yang membuat petisi agar Menteri Budi tetap bertahan dan memberantas judi online di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, sebelumnya Komisi 1 DPR RI memberikan teguran keras kepada Kemenkominfo serta Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. DPR tak habis pikir bagaimana mungkin pusat data tidak memiliki backup. Insiden begitu, tetapi terus-terusannya aja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, soal ransom. Ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker, ya. Saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya, Pak. Forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami, ransom itu yang pertama mengunci. Hanya 2 diperbaiki. Dan kalau diperbaiki menurut data yang ada, sulit. Dalam rapat dengar pendapat DPR RI dan Kemenkominfo, Komisi 1 menyampaikan keheranannya mengapa insiden serangan siber di Pusat Data Nasional masih kerap terjadi. Menanggapi hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengakui ada kesalahan backup data dan ini karena masalah tata kelola. Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Mendengar alasan tidak adanya backup data karena kesalahan tata kelola, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid berang. Dengan tegas, ia bilang ini bukan masalah tata kelola, tapi masalah kebodohan. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Terus dicecar dengan berbagai pertanyaan tentang serangan ransomware ke Pusat Data Nasional. Pemerintah tidak ingin mencari-cari kesalahan siapapun dan mengevaluasinya, serta baru menyadari pentingnya concern bersama akan keamanan data ini. Jadi memang tidak ada maksud saling menyalahkan, tapi penjelasan kami adalah menyampaikan evaluasi sekaligus penjelasan bahwa Pak TB betul di sisi regulasi tadi saya sudah sampaikan, saya sudah akui kok ini regulasinya opsional untuk backup. Karena itulah maka kita bilang enggak, evaluasi kita dia harus mandatori. Walaupun kita akhirnya juga mengerti kenapa kementerian lembaga itu opsional, karena mereka punya keterbatasan dalam menjelaskan ke otoritas keuangan, auditor, kok ada anggaran double-double. Oke, nanti sama-sama kita akan yakinkan ke otoritas, auditor bahwa ini udah bagian dari concern bersama keamanan data ini. Laporan dari BSSN tadi mengapa Pusat Data Nasional Indonesia kerap menjadi sasaran serangan cyber? Dan apakah ke depan ada solusi untuk menjaga keamanan data nasional lebih baik? Tim Liputan iNews melaporkan.